Sebagai seorang seller, kamu pasti pernah mengalami masalah dengan mendapatkan notifikasi yaitu pembeli mengajukan refund atau pengembalian dana. Padahal produk yang kalian kirim sudah sesuai dengan permintaan si pembeli. Refund memang menjadi salah satu fitur yang penting di marketplace. Di satu sisi, ini memberikan jaminan perlindungan untuk si pembeli. Namun di sisi yang lain, justru ini akan membuat rugi dari sisi seller atau penjual. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak, penyebab, hingga solusi cara mengatasi refund. Nah, salah satu masalah yang biasanya terjadi dan sangat umum diterima oleh para penjual adalah alasan yang diberikan oleh para pembeli ini ketika mereka mengajukan refund adalah karena deskripsi yang tidak sesuai dengan barang yang mereka terima. Contohnya, warna yang diterima, warna barang atau produk yang mereka beli tidak sesuai dengan deskripsi. Ukuran yang diterima, barang yang diterima tidak sesuai, atau bahkan jumlah barang yang diterima bisa tidak sesuai. Hal yang mungkin agak sedikit menyakitkan adalah banyak pembeli yang mengira produk yang kita jual adalah produk palsu. Padahal di deskripsi ataupun judul kita sudah menuliskan bahwa ada keterangan produk yang kita jual adalah produk asli atau original. Ini adalah jenis refund yang sering banyak muncul dan sayangnya sering bikin seller kena imbas meskipun mereka, si seller ini sudah berhati-hati dan jujur. Nah, berikut ini adalah 3 alasan yang sering digunakan oleh para pembeli sebagai alasan untuk mengajukan refund. Yang pertama, produk tidak sesuai dengan deskripsi. Barang datang dalam kondisi rusak yang bisa saja terjadi karena produk cacat minor atau bawaan dari pabrik atau yang sering kita sebut atau kita kenal dengan produk defect. Yang kedua, barang tidak sesuai dengan pesanan. Dalam berjualan online, tentu saja ada perbedaan ukuran dan warna yang tidak sama persis dari foto dan juga barang aslinya. Namun, seringkali pembeli merasa tidak puas. Mereka tidak merasa puas dengan barang yang mereka terima karena mereka merasa barang yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selain itu, refund juga bisa terjadi karena masalah dalam pengiriman. Contohnya, jumlah item yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Misalkan pembeli memesan 3 produk, namun yang dikirim hanyalah 2. Yang ketiga, yang terakhir adalah barang tidak sampai. Di sistem marketplace, tertulis barang sudah diterima, namun si pembeli merasa tidak menerima paket apapun atau pesanan yang dia pesan. Namun, hal ini biasanya terjadi atau sering terjadi karena pembeli seringkali melakukan kesalahan dalam menginput alamat pengiriman. Tapi tenang, karena dari masalah-masalah tersebut, ada beberapa strategi atau cara yang bisa dilakukan oleh para seller, oleh para penjual untuk meminimalisir adanya pengajuan refund oleh para pembeli. Yang pertama, dokumentasi. Sebagai bukti bahwa barang yang kamu kirimkan sudah sesuai dengan apa yang pembeli mau, kamu bisa mendokumentasikan setiap barang yang kamu kemas. Ini adalah langkah yang sebenarnya mungkin dianggap sepele oleh beberapa seller atau mungkin banyak seller. Namun, hal yang akan kalian dapatkan manfaatnya ketika kalian mendokumentasikan setiap paket yang kalian bungkus akan kalian rasakan ketika kalian mendapatkan komplain atau ketika pembeli mengajukan refund. Yang kedua, kemas paket dengan aman dan rapi. Gunakan bubble wrap, kardus yang aman, dan bahkan kalian bisa menggunakan segel untuk menjamin kualitas pengemasan kalian bisa dipercaya dan ketika pembeli menerima barang bisa sampai dengan selamat. Tidak hanya bermanfaat ketika kalian menunjukkan foto pengemasan ke si pembeli, tapi kalian juga bisa menggunakan cara ini sebagai bukti agar nantinya ketika barang mengalami kerusakan dalam pengiriman, kalian bisa menunjukkan bukti bahwa kalian mengemas paket dengan aman dan bisa kalian klaim nantinya ke si ekspedisi. Yang ketiga adalah fast response atau respon cepat. Pastikan kamu
kamu merespon dengan cepat segala pertanyaan yang diberikan oleh si pembeli ketika mereka menerima barang yang mereka beli. Karena biasanya para pembeli akan menghubungi kalian sebagai seorang seller, seorang penjual yang menyediakan barang tersebut ketika barang yang mereka beli sampai ke tangan mereka. Bisa saja untuk mengonfirmasi bahwa produk yang mereka terima sudah sampai dengan baik, atau bahkan pertanyaan seputar penggunaan produk yang kalian jual. Menjadi seller bukan hanya sekedar menjual barang keluar, ada yang beli, kemudian uang masuk. Ini semua soal konsistensi, komunikasi, dan pelayanan yang tulus dari kita sebagai penjual ke para pembeli-pembeli kita. Meskipun terlihat sepele, refund bisa sangat berdampak besar ke toko yang kita miliki. Bisa berdampak ke kesehatan toko, ataupun bahkan ke rating toko kita. Namun, dari semua masalah tersebut, ada berbagai solusi yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir adanya refund. Mulai dari dokumentasi, kemas barang dengan rapi dan aman untuk memastikan barang sampai ke tempat pembeli dengan selamat, dan juga fast respon kalian ketika kalian melayani si pembeli tersebut. Jadi, kedepannya kalian bisa mengatasi dengan bijak bagaimana cara untuk mengatasi kendala refund ini, agar nantinya kedepannya toko kalian bisa terus berkembang, tumbuh, dan menjaga rating dan kesehatan toko kalian tetap maksimal. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.